got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas MN22M pada mata kuliah Statistika Ekonomi Diferensial. Di sini kami akan menjelaskan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Tentunya saya di sini tidak sendiri, bersama rekan-rekan saya. Ada Astika Hardianti, Faras Lutfia Dahra, Nurul Ma'rifah, saya sendiri Syalma Dahli Effendi, Ligar Duwitri, dan Aida Rahma. Di sini kami akan menyajikan regresi linier sederhana, regresi linier berganda, ada output SPSS, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan linear secara variabel independen atau X dengan variabel independen atau Y. Persamaan regresi linier sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah independen, dan B adalah koefisien regresi. Metode ini berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel dan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat apabila memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya di sini bisa kita lihat output SPSS, jawaban dari 38 responden terhadap analisis regresi linier sederhana direka pada tabel berikut. Di sini ada pelayanan dan kepuasan pelayanan. Di sini kami memberikan nilai dari 1 sampai 5 terhadap pelayanan, dan terhadap kepuasan pelanggan juga kami memberi nilai dari 1 sampai 5 kepada 38 responden. Nah, pembahasan regresi linier sederhana. Judul penelitian yang kami ambil yaitu pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada aplikasi GoFood. Hipotesa penelitian, HO adalah tidak ada pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Kalau HA ada pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil output SPSS-nya bisa dilihat pada tabel berikut menggunakan metode enter. Di sini variabel entered pelayanan. Ada variabel removed, A dependent variable kepuasan pelanggan, B all requested variable entered. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil output dari SPSS di samping, yaitu tabel koefisien, diketahui nilai konstanta A sebesar 0,639, sedangkan nilai pelayanan yaitu koefisien regresi sebesar 0,845, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai Y sama dengan A plus BX. A-nya sudah diketahui yaitu 0,693 dan B-nya 0,845, maka menjadi Y sama dengan 0,693 plus 0,845X. Dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan bahwa konstanta sebesar 0,693 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kepuasan pelanggan adalah sebesar 0,693. Kemudian koefisien regresi X sebesar 0,845 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pelayanan, maka nilai kepuasan pelanggan bertambah sebesar 0,845. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Kenapa dikatakan positif? Karena hasilnya
hasil outputnya tidak min, melainkan positif. Jadi bernilai positif. Kemudian ada uji hipotesis pada analisis regresi linier sederhana. Yang pertama adalah membandingkan nilai signifikan p-value dengan alpha. Alpha di sini adalah 0,05. Di sini ada tabel ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 99,878 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kepuasan pelanggan, atau dengan kata lain adalah pengaruh variabel pelayanan X terhadap variabel kepuasan pelanggan Y. Selanjutnya, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan dari tabel koefisien ini, maka nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan X berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan yaitu Y. Berdasarkan nilai T, nilai T tabel diketahui T hitung sebesar 9,994 lebih besar dari T tabel yaitu 2,028. 2,028 ini dihasilkan dari tabel T tabel ya. Kita mendapatkan hasil 2,028. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan X berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan Y. Baik, selanjutnya ada analisis koefisien korelasi. Tabel tersebut menggunakan model summary. Hasil dari output di atas diketahui bahwa nilai korelasi R sebesar 0,857 berarah positif karena berada di antara skala 0 sampai 1. Sedangkan kekuatannya berada di antara korelasi positif lemah, yaitu di antara 0,1 sampai 0,5. Lanjut, di sini ada analisis koefisien determinasi, masih menggunakan tabel model summary. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dividends atau variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel di atas yang menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,857. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² atau R sebesar 0,735 yang mengandung bahwa variabel bebas atau pelayanan terhadap variabel terikat atau kepuasan pelanggan adalah sebesar 73,5%. Lanjut, di sini ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen yang di dalamnya ada X1, X2, dan seterusnya dengan variabel dividen atau Y. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah titik-titik tambah BN XN, di mana Y adalah variabel terikat, X1, X2, dan seterusnya adalah variabel bebas. A adalah intercept dan B1, B2, dan seterusnya adalah koefisien regresi. Metode ini berguna untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang lebih dari 1. Baik, berikut adalah jawaban dari 38 responden terhadap analisis regresi linear berganda, di mana diantaranya adalah tentang kesenangan, kenyamanan, keterjangkauan, kepercayaan, kepuasan waktu dan tenaga, keakuratan, pelayanan,
perlindungan informasi, tanggung jawab, keterikatan, kepuasan pelanggan terhadap aplikasi GoFood. Judul penelitian yang kami ambil yaitu tentang pengaruh harga dan layanan pesan antar terhadap kepuasan pelanggan pada aplikasi GoFood. Hipotesa penelitiannya, pertama ada pengujian parsial X1 terhadap Y, di mana HO tidak ada pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan, dan HA ada pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Untuk yang kedua, pengujian parsial X2 terhadap Y, di mana HO tidak ada pengaruh layanan pesan antar terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan HA ada pengaruh layanan pesan antar terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y, di mana HO tidak ada pengaruh harga dan layanan pesan antar terhadap kepuasan pelanggan, dan HA ada pengaruh harga dan layanan terhadap kepuasan pelanggan. Berikut hasil output SPSS dari analisis kami sebelumnya, di mana di sini ada variabel entered yang mencakup layanan pesan antar dan harga, dan juga ada dependent variable yang mencakup kepuasan pelanggan. Baik, masih tentang regresi linear berganda. Tentang persamaan regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah dan seterusnya tergantung penjumlahan. Jika 10 maka menjadi B10X10. Dan di sini ada tabel tentang koefisien yang konstan terhadap harga dan layanan pesan antar. Di sini juga ada hasil dari unstandardized coefficient dan ada juga hasil dari standardized coefficient. Dependent variabelnya itu kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil output di samping, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 0,452 ditambah 0,222 X1 ditambah 0,700 X2. Selanjutnya, untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat dari tabel koefisien pada kolom B tadi ya. Di unstandardized coefficient, di mana hasilnya yaitu A sama dengan angka konstan pada unstandardized coefficient. Jadi dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 0,452 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan atau variabel Y akan bernilai 0,452. Apabila variabel harga yang kita sebut X1 dan layanan pesan antar kita sebut X2 bernilai konstan atau 0. B sama dengan angka koefisien regresi perlindungan informasi dan tanggung jawab pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0,222. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga dengan asumsi variabel lain tetap, maka kepuasan pelanggan akan menaikkan sebesar 0,222. Dan dalam penelitian variabel layanan pesan antar, koefisien regresi itu sebesar 0,700. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel layanan pesan antar dengan asumsi variabel tetap, maka kepuasan pelanggan akan menaikkan sebesar 0,700. Yang berikutnya ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis hubungan parsial, yaitu membandingkan nilai sig atau P dikurangi value dengan alfa sebesar 0,05 dan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini masih sama tabel yang tadi.
dengan dividen variabel kepuasan pelanggan. Jadi dari kesimpulan dari pengujian hipotesis hubungan parsial yaitu output tersebut diketahui bahwa nilai T hitung variabel harga sebesar 2,291 lebih besar dari 2,030 dengan tingkat signifikan sebesar 0,028 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung variabel layanan pesan antar sebesar 6,855 lebih dari 2,030 dengan tingkat signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kepuasan pelanggan atau dengan kata lain ada pengaruh variabel harga dan layanan pesan antar, yaitu X1 dan X2 terhadap variabel kepuasan pelanggan yang kita sebut dengan Y. Baik, selanjutnya adalah pengujian hipotesis hubungan simultan antara X1 dan X2 dengan Y. Di regresi linear berganda ini diambil dari hasil output SPSS dalam tabel ANIVA. Dari outputnya diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 58,453 yang sudah tertera di tabel itu lebih besar dari 3,26, yaitu dari hasil perhitungan variabel berupa K dan N dikurangi K, karena N-nya itu adalah jumlah datanya yaitu 38 dikurangi dengan K, yaitu jumlah variabel X yang adanya, berarti ada 2, maka 38 dikurangi 2 sama dengan 36. Berarti dicari di F tabel 2 dan 36, diketahui hasilnya 3,26. Sehingga F hitungnya sebesar 58,453 lebih besar dari 3,26 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yaitu nilai alfa. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kepuasan pelanggan atau dengan kata lain ada pengaruh variabel harga dan layanan pesan antar yaitu X1 dan X2 terhadap variabel kepuasan pelanggan yaitu Y. Selanjutnya ada analisis koefisien korelasi menggunakan tabel model summary dari hasil output SPSS dan diketahui bahwa nilai signifikan F change yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alfanya yaitu 0,05 yang artinya memiliki korelasi positif karena berada di antara skala 0 sampai 1. Sedangkan kekuatannya berada di antara korelasi positif sempurna yaitu 0,877 yang berada di antara skala 0,81 sampai 1,05. Dan terakhir adalah analisis koefisien determinasi, sama juga diambil dari model summary yang dari output SPSS seperti sebelumnya, dan diketahui bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,770, artinya kontribusi harga dan layanan pasar antar terhadap kepuasan pelanggan sebesar 77%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 23% kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Maka kesimpulan yang bisa ditarik dari judul penelitian pengaruh harga dan layanan pesan antar terhadap kepuasan pelanggan pada aplikasi GoFood dengan menggunakan metode regresi linear berganda menghasilkan temuan bahwa adanya pengaruh harga dan layanan pesan antar terhadap kepuasan pelanggan pada aplikasi GoFood dengan kekuatan korelasi positif sempurna. Audio Jungle.